Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'ala dini kullih. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayol ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala, setelah kita aturkan pujian syukur kita semata untuk Allah Ta'ala yang teriring doa, salawat, salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu yang kita jalani terus mengalami perputaran dari detik ke menit ke jam ke hari, minggu, bulan, tahun, 10 tahun, 20, rata-rata umat ini umurnya 60, 70 tahun. Sikap muslim muslimah menghadapi pergantian waktu ke waktu itu seperti apa? Setidaknya ada 4 hal yang butuh untuk diperhatikan. Pertama, semua orang dijatah umurnya. Rata-rata 60-70, kurang dari itu banyak, yang lebih dari itu juga ada. Tapi rata-rata umat ini umurnya pendek, 60-70, artinya ada jatah. Yang kedua, waktu yang diberikan itu untuk pembekalan, pembuktian layak aman neraka, layak untuk masuk surga. Ketakwaan, pembekalan yang terbesar. Tujuannya aman neraka, masuk ke surga. Itu yang kedua, waktu yang ada untuk pembekalan. Berkarya, beramal. Bukan untuk menikmati, bernikmat-nikmat. Walaupun mendapatkan kenikmatan boleh, tapi bukan tujuan. Orang mendapatkan nikmat, ya memang punya hak. Tapi silih berganti antara suka dan duka, sebagaimana siang malam. Kadang sehat, kadang sakit, kadang manis, kadang pahit. Itu pun juga termasuk bahan ujian. Adapun kalau bernikmat-nikmat, itu di surga. Makanya poin kedua, disadari, diberi kesempatan untuk pembuktian kelayakan untuk aman neraka, masuk ke surga, itulah pembekalan dengan ketakwaan. Yang ketiga, waktu yang dijalani lama-lama habis atau tambah panjang. Namanya dijatah, semakin dijalani ya habis.
dijatah 60, dijalani 10, dijalani 20, dijalani 30, dijalani 40, 50, dijalani 59, tinggal setahun. Yang setahun dijalani 10 bulan, tinggal 2 bulan. Yang 2 bulan dijalani 59 hari, tinggal sehari. Yang 24 jam dijalani 23 jam, tinggal 1 jam. Perniku terus nopo? Mati. Harus kita sadari, makanya ganti tahun itu bukan panjang tahun, tetapi jatahnya semakin mendekati habis. Yang panjang itu yang dijalani dari 40 ke 50 ke 55, tapi hitungannya bertambah tetapi rasanya semakin habis. Hitungannya bertambah tapi rasanya semakin habis. Ashabul Kahfi ditidurkan di gua berapa? 300 tahun lebih. Ketika mereka saling tanya, berapa lama kita di sini? Jawabnya sehari atau setengah hari. Artinya walaupun 300 tahun tapi sudah berlalu, bukan terasa panjang tetapi habis. Itu waktu yang dikontrakkan, dijalani semakin habis. Yang keempat, giliran menuju kepada muara di alam kubur, penantian bangkitnya hari kiamat. Setelah itu penentuan surga atau neraka. Bila 4 hal itu dijalani, maka diharapkan orang Islam bisa mengelola waktu dengan baik. Sehingga apabila dia bisa mengisi dan pembekalan, syukur. Bila belum bisa, berbenah. Karena akan ditanya, waktumu habis untuk apa? Makanya orang Islam semakin mendekati kematian, maka diharapkan semakin bersiap, jangan semakin lengah. Makanya target yang kita cari adalah kesuksesan terbesar. Target yang kita cari adalah kesuksesan terbesar. Kenapa kesuksesan terbesar? Allah menyebutkan, "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Siapa yang diselamatkan dari neraka, dimasukkan ke surga, betul-betul beruntung. Itu target terbesar. Ke sana kita harus mengisi waktu untuk menggapai target terbesar. Maka bila kita sadar seperti itu, kita nanti akan maksimal pembekalan, kita cari ilmu, kepastian manhaj yang benar, dipastikan Al-Quran, ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami, diamalkan seperti para sahabat, akidahnya benar dengan bertauhid, Allah yang disembah, yang diibadai, cara Allah yang dipakai, rahmat Allah yang digapai. Ya akan tegakkan sholat, ya akan berakhlak yang mulia, dengan kerja yang halal, makan yang halal, berbagi yang halal. Semoga dakwah jadi sukses, jaga sampai mati. Nah itu pembekalan. Ke sana kita harus menghiaskan diri. Sehingga apabila punya prinsip itu, dia nanti tidak akan lalai untuk mengejar dunia. Karena sebatas sarana bukan tujuan. Dan rata-rata orang itu menolak yang hak itu adalah yastahibbunal hayatad dunya al akhirah. Ini penyebab yang merusak, lebih mencintai dunia daripada akhirat. Bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Kalian lebih menyukai yang segera, dunia ini, sementara menelantarkan akhirat. Ini yang banyak membuat rusak. Makanya Allah mengingatkan dengan alhaqumut takatsur. Ambisimu berbanyak-banyak, berlomba, jor-joran dunia. Ini membuat kamu lalai dari tujuan kamu dicipta, sehingga nanti akan mengalami kerusakan. Karena bila sudah masuk alam kubur, penyesalan. Makanya semuanya belum terjadi, Allah mengingatkan kepada kita.
Itu tadi mukadimah yang butuh untuk kita sampaikan. Sekarang kitab Bulughul Maram berkaitan masalah haji, insyaallah kita lanjutkan pembahasan terakhir hadis nomor 690. Itu di nomor buku yang saya pegang. Yang lainnya menyesuaikan. Sekarang masuk ke 691. Kitabul Hajj. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa anhu, dan hadis masih diceritakan darinya, yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Annam ra'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan min Juhainah, dari suku Juhainah. Ja'at, ia datang ilan Nabi sawan, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, dia mengadu, inna umi, sesungguhnya ibuku, nazarat, bernazar, menetapkan diri, mewajibkan diri untuk melakukan sesuatu, sebenarnya tidak wajib, tapi dia yang mewajibkan diri karena sebuah kepentingan. Bila begini, saya akan begini. Itu namanya apa? Nazar. Dan nazar itu tidak dianjurkan, karena petunjuk Allah sudah cukup. Jalan surga ini kerjakan, jalan neraka ini tinggalkan. Tidak usah nazar, untuk apa? Yang sudah cukup masalahnya. Dan orang yang bernazar seringnya itu orang kikir. Kalau tidak ada peristiwa, seolah dia tidak berbuat. Ada peristiwa susah, pengen mentas, seringnya di situ dia bernazar. Bila saya sembuh, saya akan begini-begini. Berarti kalau sehat, dia tidak mau melakukan begitu-begitu. Maka itu tandanya orang kikir beramal. Maka diilhamkan kepada dia untuk semangat beramal, untuk mengikis kekikirannya. Makanya kita tidak usah jadi orang kikir beramal bila ada peristiwa. Hanya sebatas ingin mentas darinya. Padahal peristiwanya sudah gamblang. Jalan surga kerjakan, peristiwa gamblang. Jalan neraka tinggalkan, peristiwa gamblang. Petunjuk sudah ada, gamblang. Kenapa harus bernazar segala? Tapi apabila bernazar, dicek saja. Lek api harus dikerjakan. Gak mampu, tebus kafarahnya nazar. Entah itu memberi makan 10 orang miskin, atau memberi makan 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Bila tetap tidak punya, minimal puasa 3 hari. Bila nazarnya jelek, wajib berhenti dan bayar kafarahnya. Kalau kita lihat kisah di Quran, ada ibunya Maryam nazar. Ini nazar tulaka fi badani muharraro. Di situ nazar maknanya adalah harapan kuat, karena menginginkan anak sebagai pewaris dan menginginkan anak sebagai pelanjut yang bekerja keras. Maka kegiatan yang bersifat maksimal anak akan diarahkan. Apa? Pemakmur masjid sebagai sentra membangun umat. Membangun umat, sentranya di masjid. Nabi Ibrahim membangun masjid. Pertama kali masjid, kiprah dakwah itu masjid. Nabi kita datang di Madinah, di Kuba, masjid. Berikutnya masjid permanennya, sentra kegiatan dakwah Nabi, Masjid Nabawi. Umat pun juga diperintahkan bangun masjid di kampung-kampung. Kenapa? Membangun peradaban melewati sentra
masjid. Makanya Maryam ketika bernazar anaknya akan dibebaskan dari ngurusi dunia untuk maksimalisasi ngurus umat dengan sentra masjid. Itu merupakan harapan kuat. Ternyata yang lahir perempuan, makanya sang paman menjadi pengasuh. Dari situlah akhirnya Allah berikan keturunan Nabi Isa alaihis salam. Jadi nazar ibunya Maryam ini sebagai pengokoh dari perjuangannya, bukan karena kekikiran. Bukan karena kekikiran. Yang jelas nazar itu boleh walaupun ada catatannya dan butuh untuk dilihat isinya dan nanti ada konsekuensinya. Yang ada di sini nazar cerita apa? Ibuku pun nazar antahujah untuk haji. Ini sebagai penyemangat agar bisa melaksanakan haji. Dan memang harus bekerja keras untuk bisa haji. Kenapa? Memang itu salah satu dari rukun Islam yang diperintahkan fattaqullaha tata'akum, kerahkan segenap kemampuanmu untuk melaksanakan ketaatan. Akhirnya bernazar. Sebenarnya tidak usah bernazar, tapi bekerja keras saja. Kalau bernazar memang untuk lebih menyemangati kerja kerasnya. Falam tahuja, maka kenyataannya belum sempat haji hatta matat sampai wafat. Wafat napa mati atau meninggal atau menuju rahmatullah sing pundi? Sedangkan ngesak ingkang pundi? Wafat napa mati napa meninggal napa menuju ke rahmatullah sing pundi? Tinggalkan ucapan menuju ke rahmatullah. Cukup menggunakan wafat boleh, mati boleh, meninggal boleh. Karena Nabi menggunakan bahasa tufiya, menggunakan bahasa kupido, menggunakan bahasa mata. Adapun tiyang mati niku almarhum nopo jenate nopo suwargi, nggak tahu. Almarhum itu dirahmati kita belum tahu. Jenate janatun di surga kita juga belum tahu. Alam kubur itu belum surga, cik lama. Suwargi maknanya jenate. Cukuplah sudah meninggal. Iya kabarnya baik. Iya jenate ndak usah. Cukup baik sudah meninggal. Baik sudah meninggal. Karena khawatir terbawa pemikiran Nasoro, mati menggunakan bahasa telah menyusul Bapa di surga. Ngoten nggih? Bahasane sinten niku? Oh niku bahasane Nasoro niku. Jangan pakai bahasane Nasoro. Mati ya mati. Masuk alam kubur, belum ketemu Allah. Ketemu Allah itu di padang mahsyar untuk dihisab, berat, takut. Baru ketemu Allah senang itu bila sudah masuk surga. Jadi antara alam kubur ke surga itu masih jauh. Makanya di alam kubur belum ketemu Allah, suwi jian. Di alam kubur itu ketemu siapa? Ya malaikat mungkar nangkir. Cinten bolane malaikat mungkar nangkir. Kang Kupron nggih. Oh, aku bolane malaikat mungkar nangkir. Konyol. Konyol pol. Bodoh umat. Bodoh umat. Itu membahayakan bahasa itu. Menggunakan bahasa matat, ini bahasa selamat. Menggunakan bahasa matat. Yaitu nazar untuk haji sampai mati belum bisa melaksanakan. Apa hujju anha, apakah saya harus haji menggantikan ibuku? Sementara
Nazar itu harus dikerjakan. Permasalahannya nggak diwajibkan. Kenapa kamu mewajibkan diri? Andaikan kamu tidak mewajibkan, kamu mati ya nggak wajib. Kenapa? Haji buat yang mampu. Liman istata'a ilaihi sabila. Nggak mampu ya sudah. Semisal nggak mampu zakat, malah diberi zakat. Makanya nanti haji nggak usah dinadarkan, kerja keras saja. Iso, alhamdulillah dinilai iso, ya wis. Kenapa? Ketetapan dari Allah buat yang mampu saja. Apabila dinadarkan, nanti kasihan ahli warisnya. Kenapa? Harus melaksanakan nadarnya. Ngebot-ngebotin mboten? Loh, nggih. Makanya kita jangan memberati anak turun kita. Kenapa? Nadar. Kenapa? Kita nggak bisa mati, anak turun kita punya kewajiban. Maukah kita membebani keluarga kita? Mestinya kita itu menolong, meringankan. Ada warisan itu bekal untuk anak-anak tuh kita, bukan malah beban. Makanya nggak usah dinadarkan, cukup bekerja keras. Tapi apabila ada yang menadarkan, nanti ada konsekuensinya. Ya boleh, tapi konsekuensinya lebih berat, maka jangan memberatkan diri. Jawab Nabi SAW, naam iya. Huji, lah ini wajib ini. Berhajilah kamu anha untuk membadali ibumu yang nazar, karena wajib untuk ditunaikan. Ini memberatkan. Nanti bila anak nggak mampu, nanti bisa berikutnya siapa yang mampu. Bila tidak nanti ya harus dibayar kafarohnya. Aro'aita, bagaimana tanggapanmu? Lau kana ala ummika dainun. Lau andaikan karena ada ala ummika, ada beban buat ibumu dainun utang. Jadi nadar haji niku kelasnya utang. Yang utang niku dianjurkan apa kepeksa mawon? Yang utang dianjurkan apa kepeksa mawon? Kepeksa mawon, nek kepeksa mboten usah utang. Kenapa? Karena hutang itu memakai barang orang lain bisa habis, sementara wajib mengembalikan. Mampukah mengembalikan? Tuko, saiki wae rong patek nemen wis gawe bondone wong. Sudah nggak mampu, ada benda dipakai, kan nanti kan nggak mampu malah dua kali. Keadaan nggak mampu ditambah utang, kudu mengembalikan, kan berat. Kalau nggak mampu, mencukup-cukupkan saja, nanti Allah mencukupi. Contohnya Nabi SAW bisa dibilang mau futur, sarapan, mengkonsumsi fatur. Lek fu niku kerja makan, lek fa niku benda yang dimakan. Ternyata ndak ada, ya wis tak poso wae. Mboten usah, kono golek utangan nggih sarapan, mboten usah. Kono golek utangan, mboten usah. Napa? Poso wae. Enggak ada beban, nanti justru Allah akan mencukupi. Karena pesannya wa man yastaghni yughnihillah. Sapa sing mencukup-cukupkan, Allah memberi kecukupan. Lek asik puasa itu bisa lali makan, lali minum. Dan tetap kuat. Sarapan itu kudu napa mboten kudu? Terus pundi? Sarapan kudu napa mboten kudu? Mboten kudu. Kenapa? Cadangan semalam tinggal disalurkan. Makan namanya kita itu selepas zuhur. Lah iso ngoten nggih. Tapi enggak apa-apa, tasobbah, mengkonsumsi sesuatu di waktu pagi. Dengan 7 kurma silahkan, itu fadilahnya besar. Tapi itu waktunya pagi. Mungkin seputar ya waktu sahur mendekati subuh. Itu namanya tasobbah. Itu mengkonsumsi sesuatu di waktu pagi, waktu subuh, berarti masih pagi-pagi. Masih waktu pagi-pagi.
Jadi nazar itu dikelaskan utang karena jawabannya menggunakan jawaban utang. Sementara utang itu tidak dianjurkan. Malah Nabi SAW itu beristiadah, memohon perlindungan jangan sampai terbelenggu hutang. Napa dongane? Ben boten deyek kabutan utang. Napa dongane? Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya saya a'udzubika memohon perlindungan kepadamu minal ma'sam dari terbelenggu dosa wal maghrab dan terbelenggu hutang. Ternyata itu begitu. Dan Nabi SAW itu ketika berhutang itu untuk kondisi penting dan mendesak. Sejarahnya Nabi berhutang kagem nopo? Satu, menyambut tamu. Karena tamu butuh untuk dihormat. Tamu yang dimaksud semisal musafir yang butuh dibantu. Yang nomor dua, untuk hari raya, untuk Jumatan. Karena itu butuh berhias. Karena bertemu dengan umat, berpenampilan yang menarik, yang rapi. Itu anjuran dari Umar. Ambillah sutra untuk menyambut tamu, senada dengan itu. Butuh untuk dihormati tamu. Lalu yang ketiga untuk kepentingan perang, itu berhutang. Lalu yang keempat ketika betul-betul enggak ada yang dimakan, baru utang bahan makan. Itu pun juga ada jaminannya. Ada jaminannya. Napa jaminannya pun? Nabi ari kalau berutang bahan makan, baju besinya, dirunnya, ketika meninggal masih dijadikan jaminan. Itu namanya contoh-contoh mendesak. Dan walaupun untuk kepentingan makan itu pernah hutang ada jaminannya, sempat juga 3 hilal dapur keluarga Nabi SAW itu tidak mengepul asap. Berarti kalau begitu hutang itu tidak bersifat terus. Buktinya 3 hilal, hilal 1 setelah hilal kedua selesai hilal kedua 2 bulan. Itu dapur keluarga Nabi SAW itu tidak mengepul. Berarti kalau gitu, walaupun pernah hutang untuk makan, tapi enggak selalu hutang dan sering tidak masak, sering berpuasa. Ini menunjukkan kepada kita supaya kita tidak bergemar berleluasa di dalam hutang. Walaupun untuk momen-momen tertentu karena pentingnya boleh juga hutang, selain kita sebutkan di atas. Nopo momen lainnya hutang silahkan. Nanti semoga Allah memudahkan pembayarannya karena pentingnya momen itu. Nopo akikoh penting. Kedua, penyembelihan di Idul Adha penting. Itu bila kita lihat pensyarahan kitab semisal Tawdihul Ahkam, ada yang menganjurkan hutang. Karena pentingnya acara, semoga nanti Allah memudahkan pembayarannya. Sebagai satu bentuk penyemangatan mensukseskan syiar. Akikoh syiar. Penyembelihan Idul Adha syiar. Nggak duwe kerja keras walaupun dengan cara hutang. Nanti Allah akan memudahkan pembayarannya. Kenapa? Hutangmu bukan hobi. Tetapi untuk program penting. Karenanya seperti itu. Itu tadi tentang berkaitan masalah hutang walaupun boleh tapi tidak dianjurkan, makanya hutang bagaimana yang orang itu berhutang dan apa konsekuensinya itu supaya disiapkan. Siapa yang punya hutang punya jaminan kerja keras untuk membayar, nanti Allah akan membantu pembayarannya. Makanya untuk perkara sing penting-penting saja bukan hobi. Itu dijawab. Nazar haji itu dikelaskan hutang karena jawabannya bagaimana tanggapanmu apabila ibumu punya hutang akunti qadhiya, tahu apakah kamu akan membayarnya? Jawabnya tentu. Karena ketika orang tua itu meninggal, orang itu meninggal ketika punya harta,
penggunakan harta pertama kali ketika orang meninggal, harta kagem nopo? Pertama untuk pengurusan jenazah. Kadang tanah untuk ngubur itu ada yang beli, walaupun tidak semuanya beli, ada yang beli. Wonten mriki tanah kangge kuburan beli mboten? Gratis nggih. Wonten wakaf nggih. Ya, semoga Allah memberikan pahala mengalir kepada yang wakaf. Jadi tempat-tempat tertentu itu harus beli di mana? Contohnya, wonten Jakarta pengen tuku kuburan. Senada dengan itu harta pertama tinggalan mayit untuk pengurusan jenazah. Bila sudah bayar utang, bila sudah wasiat. Walaupun tidak ada wasiat, tapi kalau memang pantasnya berwasiat, nanti dianggap ada wasiat. Apa contohnya? Walau tidak berwasiat, tapi pantasnya ada wasiat, maka tetap diadakan wasiat. Apa contohnya? Orang sudah memiliki beberapa anak, akhirnya anak-anak itu menikah dan punya anak, berarti sudah turun cucu. Akhirnya orang tuanya mati. Maka ketika orang tadi meninggal, pewarisnya yang masih hidup punya anak yang lain tapi sudah mati. Yang mati itu punya cucu. Nah, cucu ini tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Mahjub, terhalang oleh yang masih hidup apabila di sana ada laki-lakinya. Gimana nasib si cucu? Butuh, orang tuanya mati, ada warisan tapi nggak mendapatkan. Kenapa? Sing mati punya laki-laki, cucune mahjub, terhalang. Inilah kesempatan ada wasiat. Makanya dalam buku-buku fikih, wasiat termasuk yang seperti itu. Orang sudah berkeluarga, punya anak, lalu turun cucu, di antara anaknya meninggal, ketika ada warisan, cucu nggak dapat karena terhalang dia masih hidup. Nah, cucu ini berhak mendapatkan dalam status waris. Bukan waris, wasiat. Berapa wasiat untuk cucu? Nggak ada, dianggap ada. Berapa? Maksimal sejumlah orang tuanya atau berapa sak pantesi. Maksimal sejumlah hak orang tuanya andai masih hidup atau sak pantesi. Namanya wasiat, nggak ada ketetapan. Seringnya wasiat itu sepertiga. Nah, itu tema lain. Yang jelas hutang harus dibayar sebelum diwaris. Untuk bayar utang dulu termasuk wasiat. Berikutnya, uqdullaha, tunaikan kepada Allah. Artinya tunaikan hak Allah. Karena ibumu sudah nazar, kewajiban yang dipikul dia, berarti itu hak Allah. Hak Allah tunaikan. Apa? Nazar orang tuamu kerjakan. Itu haknya Allah. Wallahu, maka Allah ahaku yang paling berhak bil wafa untuk ditepatinya nazar, ditepatinya akan hak-hak dari orang yang bernazar. Rawahul Bukhari, meriwayatkannya Imam Bukhari rahimahullahu taala. Sekarang kita lihat pensyarahan yang ada di hadis ini. Ada 4 nomor pensyarahannya dari kitab Tuhfatul Ahwadhi. Dr. Muhammad Luqman As-Salafi, semoga Allah memberkahi kita semuanya. 1. Jawazul haji amman nadhara bihi summa mata qabla adaihi. Jawazul haji, bolehnya berhaji. Amman, mengganti orang. Nadhara bihi, yang orang tadi bernazar untuk haji. Summa mata, kemudian yang nazar tadi mati qabla adai, sebelum nazarnya ia kerjakan. Berarti badal haji, badali orang yang nazar yang belum ditunaikan nazarnya, itu boleh.
hajinya si A sing nandangi B, kenapa? Sebagai badal, itu boleh. Tapi badal haji ada syaratnya. Apa syaratnya? Harus sudah haji duluan. Nanti di belakang kan kita baca hadisnya. Harus sudah haji duluan. Namanya ketika talbiyah, karena badal disebut nama yang dibadali. Allahumma bi umratin an titik-titik, ya Allah ini program umrah dari titik-titik. Allahumma labbaika bi hajjin an titik-titik, ya Allah dipenuhi panggilanmu untuk haji dari si fulan. Ini menunjukkan badal. Itu yang badali sudah harus haji. Sing badali siji ingkang dipun badali pinten? Nggih satu-satu. Bolehkah sing badali siji sing dibadali 10? Enggak boleh. Enak yang badali siji sing dibadali 50. Itu belum dijumpai dalilnya. Bisa dibilang haji itu kewajiban pribadi, bila dibadali memang boleh, ya harus satu-satu. Sing badali siji yang dibadali juga satu. Enggak boleh sekali kerja yang dibadali wong 50. Apabila yang dibadali double, ya tahun depan. Tahun ini badali A, tahun depan badali B, tahun depan badali C, tahun depan badali D, dan berikutnya. Di masyarakat ada yang satu orang badali 50. Kadang itu menjadi bisnis. Cukup wong sitok bayar 2 juta, wong 50 100 juta dibudali wong siji. Punturah napa dereng? Nanti ketika pulang membawa 50 sorban dan 50 piagam dan 50 nama, ngaten nggih. Jadi kalau sorban membawa piala jadi haji kabeh dibadali. Jadi bisnis. Nah, belum dijumpai yang seperti itu. Satu ya satu. Itu tadi bolehnya haji badal. Kasusnya nazar belum ditunaikan, sementara menunaikannya wajib, yang nazar mati, maka keluarganya yang badali atau siapa yang ditunjuk. Lalu dananya dari siapa? Nggih monggo kersa. Ada orang yang sukarela tak dananane boleh. Atau dana yang nazar itu sendiri, ini dana haji. Sudah siap berangkat tapi kesusul mati. Sapa sing gelem nggunakne dana ini atas nama si mayit, ya silahkan. Silahkan yang seperti itu. Nomor 2, masyru'iyatul qiyas, bolehnya pemberlakuan hukum menggunakan sistem qiyas. Wa anhu aslun min usulis tasyri', termasuk landasan dari landasan-landasan penetapan syariat al-Islami. Menetapkan hukum menggunakan qiyas boleh. Boleh atau satu kesempatan harus? Boleh, ngapa satu kesempatan harus? Ya kita lihat dulu qiyas itu apa. Kenapa qiyas? Mengikutkan ukuran. Miqyas itu alat ukur. Itu makna bahasa. Qiyas itu mengikutkan ukuran. Perkara ini hukumnya melu kuwi, ngoten nggih. Perkara ini hukumnya ikut itu, dikiaskan, diikutkan ukurannya. Ketika didefinisikan qiyas adalah ada peristiwa baru, belum ada hukumnya. Hukumnya diikutkan kepada perkara lama yang sudah ada hukumnya. Kenapa diikutkan? Punya kesamaan. Itu makna qiyas. Saya ulang, mau dicatat boleh. Qiyas ialah perkara baru yang belum disebutkan hukumnya. Diikutkan perkara lain yang sudah dijelaskan hukumnya karena ada kesamaan. Contoh perkara baru yang belum disebutkan hukumnya.
mangan gadung mendem. Mungkin mboten? Mangan gadung mendem. Mungkin mboten? Mengkonsumsi kecubung mendem. Mungkin mboten? Napa dalile? Al gadungu haramun ngoten nggih. Ya orang cekluk lho nggih. Al kecubungu haramun. Apa enak dalile ngoten niku lho nggih. Gaula ya enggak bakal ketemu. Cari dalil membahas tentang barang memabukkan. Ketika sudah ketemu, itu dikonsumsi memabukkan, ini dikonsumsi memabukkan. Wis enak dalil ini belum diikutkan. Nah itu namanya kias. Khamr sudah ada hukumnya. Ma khamal akla, apa yang menutup akal. Berarti barang dalam bentuk proses fermentasi, peragian ketika dikonsumsi saraf rusak. Potong mulus, kepala pusing, nanti ingatan bisa hilang, kemudian ngelantur, mata memerah. Itu gayanya tiang nopo? Mabuk. Proses pemikiran khamr di masa Nabi terus pundi? Fermentasi. Bahasa kita sami nopo? Gawe badek. Biasanya tapin ini metu badek nggih. Nah, badek niku sing disimpen berminggu, berbulan, itu ada makhluk hidup yang berkembang. Itu semakin disimpan semakin lama nanti daya mabuknya semakin besar. Makanya orang dulu namanya memiliki nakir, muzafat, mukayyar, khantam. Itu nama wadah-wadah untuk mewadahi barang yang difermentasi. Semakin disimpan lama, dikonsumsi, nanti semakin memabukkan. Itu sudah menjadi tradisi orang Arab, tidak bisa hidup tanpa khamr. Nah begitu, tidak bisa hidup tanpa khamr. Seolah itu begitu. Islam datang melarang. Pelarangan pertama, manfaatnya ada, madaratnya ada, cuma madaratnya lebih gede. Sing beneh langsung meninggalkan, yang kecanduan belum bisa. Tahap yang kedua, siapa yang belum bisa meninggalkan khamr, ada syaratnya. Waktunya sholat harus sudah hilang mabuknya. Nah ini pelatihan meninggalkan. Ketika sudah latih, ninggalkan, pokoknya setiap sholat sudah tidak boleh ada yang mabuk lagi. Ini sudah luar biasa nih dampaknya. Mungkinkah berduhuran minum khamr? Asar belum sembuh. Asar minum khamr, maghrib belum sembuh. Maghrib minum khamr, isya belum sembuh. Bar subuh minum khamr, reso manjing. Kira-kira kapan minum khamr? Ba'da isya, kelenger semalaman, subuh sudah sembuh. Ini kan sudah dilatih kan? Meninggalkan. Lama-lama nanti terlatih. Lalu tahapan yang ketiga langsung tuntas, innamal khamru wal maisiru rijsun min amal syaitan tanibuh. Begitu sudah turun ayat ini, langsung gang-gang Madinah banjir nopo? Banjir khamr, tong-tong untuk nyimpen khamr sudah tumpahkan semuanya. Gak ada razia, mapan pemikiran. Bila banyak itu mabuk, sedikit sudah nggak boleh. Kullu muskirin haram, qaliluhu wa katsiruhu. Semua yang memabukkan itu haram, sedikit maupun banyak. Bila banyaknya mabuk, sedikit sudah tidak boleh. Nah sekarang ketika ada hukum gamblang masalah khamr, sekarang ada benda baru yang belum disebutkan hukumnya, tetapi dampaknya sama. Itu dikonsumsi mabuk, ini dikonsumsi juga mabuk. Itu sudah ada dalil, ini belum. Hukumnya diikutkan. Gadung dipangan tak haram, napa memabukkan. Mana dalilnya? Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan
itu haram. Nanti bisa ikut menggunakan dalil itu. Kecubung juga sama, itu namanya kias. Nadar itu hukumnya ikut hukum hutang. Kenapa? Dikiaskan kepada hutang. Tadi kasusnya adalah ibuku bernadar mau haji, belum dikerjakan, sudah meninggal, apa saya tunaikan? Jawabnya menggunakan jawaban hutang. Bila ibumu punya hutang, apa kamu membayar? Iya. Nah, sekarang tunaikan. Kalau gitu, nadar itu kelasnya apa? Hutang dikiaskan. Untuk kasus itu berlaku yang namanya hukum kias. Berikutnya nomor 3, masru'iyatu dzarbil masal li'annahu awqa'u fin nafsi wa sanu litafhimi. Masru'iyatu berarti diberikan perizinan dzarbil masal, membikin permisalan. Li'annahu maka dengan dibikinkan permisalan, awqa'u lebih mengena fin nafsi di dalam rasa. Artinya itu memudahkan pemahaman. Wasan dan lebih membaguskan fi mahdi dalam mencari ketetapan hukum. Masal atau tamsil, napa niku maknane? Mana bahasa peragaan? Yaitu ketetapan hukum melewati tulisan supaya mudah dipahami, dibikinkan peragaan. Suatu masalah yang dipahami supaya mudah dibikinkan peragaan, itu namanya tamsil. Bocah cilik latihan hitung ben gampang ketemu, sementara anak belum banyak bisa mikir, tapi nanti mudah menemukan napa tamsil, peragaan. Zaman keluarga niku jenenge nggih ndamel ruji ngoten nggih. Napa ruji niku bahane? Biting atau pring dirati didamel bunder-bunder ngoten nggih. Sak gendel sini 5 gendel 10 gendel. 5 tambah 5 piro? Niki gampang bayang nih mboten? Mboten patek gampang bayang nih. Jenenge bocah belajar. Saiki hitungan sak gendel jiro lupatmo, sak gendel jiro lupatmo, 5 tambah 5 piro? Yang tentu saged jawab. Iki piro isine? 5, iki piro 5, dadi siji hitung piro? 10, 5 tambah 5 piro? Oh 10. Memudahkan pemahaman. Itu namanya tamsil. Dan di Quran itu banyak tamsil. Kisah-kisah sejarah termasuk tamsil. Fungsinya untuk memudahkan pemahaman dan seolah sejarah itu berulang. Nah begitu. Orang dulu kafir hancur, orang sekarang kafir juga akan hancur. Kenapa? Ada tamsilnya. Kalau menyebutkan wal kafirina amsaluha. Orang kafir akan mendapatkan kasus yang semisal. Kafir dulu hancur, kafir sekarang juga sama nasibnya. Itu juga termasuk bagian dari apa? Tamsil. Berikutnya, al-wafa'u bin nadri wajibun alal mayyit walau lam yusi bihi li'anahu dainun fa yajibu qada'uhu. Al-wafa'u penunaian bin nadri nazar, wajibun hukumnya wajib anil mayit, untuk membadali si mayit yang nadarnya belum tertunaikan. Makanya masing-masing dari kita supaya tahu kondisi keluarga. Anak perhatikan orang tua. Bapak ibuku kagungan nazar pora yo. Betul diperhatikan. Suamiku punya nazar enggak? Istriku punya nazar enggak? Kakak adikku punya nazar enggak? Anakku punya nazar enggak? Ketika ada kematian silahkan dilacak. Kasus di atas, anak matur, ibuku punya nazar. Berarti kalau kita anak memperhatikan orang tuanya, sehingga mencari solusi. Ketika sudah ketemu penunaian nazar, hukumnya wajib. Walau lam yusi, walaupun si mayit
belum sempat mewasiatkan bihi dengan nadarnya. Makanya anaknya agresif. Kenapa wajib ditunaikan? Li'anahu dainun. Nah ini keterangannya. Nah dan itu kelasnya nopo? Hutang. Wajib untuk ditunaikan. Resiko hutang nganti mati dereng tuntas nopo? Resiko hutang nganti ninggal dereng tuntas nopo? Panas di alam kubur. Masaknya mboten? Dikirimi kipas nggih. Kirimi kendi nggih. Ditenem wonten pinggir kali nggih. Emangnya alam kubur ya pinggir kali. Wonten pundi alam kubur niku? Nah tuh kalau ternyata indang-indang masalahnya. Sinten sampun indang-indang alam kubur. Teng kuburan bolak-balik nggih. Samakah alam kubur dan kuburan? Tidak. Di mana alam kubur? Embuh. Itu panas. Yang berikutnya sampai mati syahid. Di alamnya mendapatkan rezeki, tapi terhalang gara-gara hutang. Loh, berat. Kalau gitu, hutang itu betul-betul membahayakan. Nanti fadilah syahid belum bisa didapatkan. Gara-gara terhalang hutang. Makanya jangan membiasakan hutang. Bila hutang terpaksa, beri jaminan dan keluarga diberitahu. Beri jaminan, keluarga diberi tahu. Aku kepeksa hutang, jaminan iki. Aku solek mati, urung tuntas, iki jaminan. Beritahu. Dan seperti itu, supaya tidak berat nanti di alam kubur, minimal panas. Wajibu qada'u, maka wajib untuk penunaian nadar. Berikutnya tambah satu hadis lagi insyaallah wa anhu, dan dari Ibnu Abbas juga qala dawuh Rasul sallallahu ayyuma sabiyin, mana-mana balita haja ikut haji summa balagha, kemudian dia sampai al-khinsa, masa balik. Standar umur masa balik yuswa pinten? 10. Karena sudah wajib sholat bila tidak dipukul dan bisa tempat tidur 10. Berarti bila belum 10 itu masuk kategori balita. Mungkin cek songo, wolu, nopo malih 3 tahun. Itu haji pada umur seperti itu. Maka nanti bila sudah balik masih wajib haji. Hajinya ketika kecil belum menggugurkan kewajiban haji sebagai orang muslim. Fa'alai, maka wajib kepada dia ayah hujah untuk haji hajatan ukhra, haji yang lain. Wa ayyum abdin, mana-mana budak haja yang haji summa u'tika, lalu dimerdekakan. Fa'alai, maka wajib kepada budak ayah hujah untuk haji hajatan ukhra, haji yang lain. Ibnu Abi Syaibah wal Baihaqi rijalus thiqat, para perawinya kuat, ila anak tulifahu, ila anak tulifah, hanya saja diperselisihkan birofih, ini marfu apa ndak, langsung dari Nabi atau bukan. Wal mahfud, dan yang terjaga anau hadis ini mauquf, itu fatwa dari sahabat. Tapi sahabat itu tidak ngarang sendiri, tapi itu dari Nabi, cuma enggak menyebutkannya, maka hadis mauquf dianggap itu dari Nabi, karena Nabi mengatakan ikuti sahabatku. Di sini keterangannya nomor 692. Arti al-khinsa yaitu al-bulugh, balik. Balagha at-taklifa, datang masa dia memikul tugas. Yaitu 10 standarnya. Bihaisu lawir takaba dzamban yuktabu alaih, di mana bila dia melakukan dosa sudah ditulis dan dipikul. Makanya 10 tahun ajari sholat, bila belum mau pukul, pisah tempat tidurnya. Itu standarnya itu 10. Apa keterangannya? Yustafadu minal hadis, yang diambil faidah dari hadis ini. Hajjus shaghiri, hajinya anak kecil. Ghairul balighi, di mana dia belum balik. Wa hajjur raqiqi, dan hajinya budak yasihus sah, dapat pahala. Lakin tetapi la yujzi'u, belum mencukupi an hajat Islam, dari hajinya
standar orang Islam, yaitu balik. Faida balagha, maka bila sudah balik, asaghiru si bocah cilik, au uqtiqa al-abdu atau dimerdekakan budak, wajaba alaihima ata'u faridatil hajj, wajib kepada keduanya untuk menunaikan haji dengan catatan idza kana mustati'aini, ketika keduanya sudah mampu. Tapi apabila nazar mampu, ya nggak mampu nanti keluarganya harus mengerjakan. Kenapa? Karena nazarnya. Makanya tidak usah nazar untuk haji. Ini dua hadis yang penuh pelajaran yang kita kaji di pagi hari ini. Temanya tentang haji dan yang lain cukup luas yang kita angkat. Insyaallah kelanjutannya kita kaji waktu yang lain. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Ada tanggapan dipun aturaken? Sekira cukup, demikian yang disampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.